Bismillahirrahmanirrahim. Apakah umat Islam yang ada ini mereka belum mengikuti manhaj yang belum? Makanya perlu dakwah dan terus dakwakan. Mana yang lebih penting, banyak ceramah atau membuat lembaga pendidikan atau pondok pesantren? Di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan penting, karena dengan pendidikan itu banyak orang paham tentang agama, mengkader. Sedangkan ceramah, antum 10 tahun ceramah nggak menjadikan orang itu menjadi dai, menjadi kader, enggak. Bahkan kadang-kadang ceramah kesana kemari, ya akhirnya jadi dai kondang, nggak punya murid, yang punya apa? Penggemar, seperti artis nantinya. Harus punya lembaga pendidikan kita. Punya pondok, harus punya lembaga pendidikan, kita punya masjid sendiri yang kita mendakwakan dari awal kitab, dari mulai kitab tauhid selesai, kaji lagi, insya Allah ada mutunya dan manfaat gitu. Jadi kalau seperti tabligh akbar seperti ini, kita mengkaji kitab supaya antum nanti baca lagi kitab itu, pelajari lagi, nanti ada guru lain yang menjelaskan dari awal sampai akhir, butuh waktu memang. Tapi ini sebagai pembuka supaya orang-orang awam yang nggak paham juga paham tentang agama ini. Artinya bukan berarti ceramah itu nggak boleh ceramah, nggak ada masalah, dakwah tetap jalan. Tapi yang paling banyak apa? Kita mengkader, membina umat di pondok. Itu lebih baik. Sekali kita ceramah keluar nggak ada masalah. Bagaimana dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada aku, katakan aku dekat. Allah dekat. Allah meskipun berada di atas langit, Allah dekat dengan hambanya. Allah mengetahui tentang mereka. Allah mengetahui perbuatan mereka. Allah memahami tentang semua, bahkan yang di hati mereka pun Allah tahu. Allah dekat dengan hambanya. Allah meskipun berada di atas langit, Allah dekat dengan hambanya. Saya jelaskan juga tentang makna ini dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya jelaskan itu. Bagaimana penjelasan para ulama tentang ayat itu. Jadi Allah dekat jangan dipahami dekatnya Allah itu seperti dekatnya makhluk, tidak. Allah ini Khalik. Sekarang kita bicara soal gunung aja. Gunung dekat. Padahal kita tempuh berapa kilo. Tapi kita katakan dekat. Bulan dekat. Kita ada di sini di Surabaya kalau bulan purnama dekat dengan kita. Tapi kalau dekat itu bersatu dengan kita? Tidak. Apakah dekat itu bergabung dengan kita? Tidak. Tetap di atas. Itu bulan, makhluk. Matahari juga demikian. Itu makhluk. Sekarang Allah, Khalik. Allah dekat. Allah melihat kita, mengetahui kita, bersama kita, dan yang lainnya. Jadi harus kita ingat bahwa Allah Khalik. Allah nggak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bagaimana kalau ada kelompok atau organisasi yang mereka berdakwah tapi mereka belum mengikuti manhaj yang hak ini? Ya tetap diajak mereka. Diajak kepada manhaj yang hak ini. Kita jangan ikut lagi berkelompok-kelompok, nanti tambah lagi perpecahan. Justru kita ajak mereka kepada salaf. Ajak kepada mereka kepada salaf ini. Jangan kita ikut gabung dengan organisasi itu, akhirnya bikin kelompok lagi. Sudah kita di luar dakwah mengajak mereka kepada manhaj yang hak ini, agar mereka kembali kepada Al-Quran Sunnah ala fahmi salaf. Nanti kalau udah bikin gitu, kalau orang maunya bikin itu, nggak puas nanti yang lain bikin lagi, akan terus pecah. Jangan, kita nggak boleh berkelompok. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan kalian hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Jadi ini tadinya alat, sekarang dijadikan sebagai apa sih, untuk wala wal bara. Asalnya alat, organisasi itu asalnya alat buat berdakwah, alat sebagai wasilah untuk mengajak. Tapi kemudian belakangan udah al wala wal bara, bagaimana banyaknya kelompok cabangnya, kemudian orang harus ikut dia. Kalau nggak ikut dia bukan dari manhaj dia. Ini nggak boleh dalam Islam. Itu dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Keras sekali pembahasan beliau itu tentang masalah ini.
Bagaimana kita bertaubat dari perbuatan yang sembunyi-sembunyi? Tetap taubat kepada Allah dengan kita minta ampun, menjauhkan perbuatan itu, kemudian tidak mengulang, menyesal, kemudian kita punya azam tidak mengulangi perbuatan itu. Tetap wajib setiap muslim dan muslimah wajib bertaubat kepada Allah sepanjang waktu. Ada taubat kewajiban seorang muslim dan muslimah seumur hidup. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Taubat awal jalan kehidupan seorang mukmin, pertengahan hidup seorang mukmin, dan akhir kehidupan seorang mukmin. Itu taubat kepada Allah. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang benar, taubat yang jujur, taubat yang ikhlas. Tinggalkan semua perbuatan dosa. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semua syirik, tinggalkan semua bid'ah, tinggalkan perpecahan, tinggalkan semua perbuatan yang haram, tinggalkan. Ya, bagaimana kalau kita beribadah itu selalu kadang-kadang was-was? Ini godaan dari syaitan. Ini juga dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masaidi Syaitan. Jadi jangan kita tergoda oleh was-was ini. Ini rusak. Kan kita juga berlindung kepada Allah dari was-was. Dalam surah apa? Semuanya hafal. Surah An-Nas, surah yang terakhir 114. Jadi min syarril waswasil khannas. Jadi kita yakini itu dari apa yang kita lakukan, dari keyakinan, wudu atau yang lainnya harus yakin kita. Jangan mau diragukan oleh syaitan. Itu kalau sudah was-was nanti berbahaya untuk semuanya. Bahkan ada orang yang nikah sampai nggak mau kumpul sama istrinya karena was-was, belum sah nikahnya. Ini was-was. Sampai sholat diulangi lagi berkali-kali. Kenapa? Was-was. Takbir nggak selesai, sampai imam selesai salam dia belum selesai, masih ngangkat. Ini was-was. Sebentar lagi kentut, sebentar kentut. Ini was-was. Was-was berbahaya, merusak agama dia, merusak ibadah dia, merusak rumah tangga. Seperti itu, merusak rumah tangga. Nggak mau kumpul dengan istrinya karena belum sah. Masa harus diulangi lagi, ngundang orang lagi supaya sah? Ini was-was. Sampai nggak mau campur dengan istrinya. Sampai kalau muamalah jual beli itu 2 kali balik, 3 kali balik. Ini jangan-jangan sah apa enggak di muamalahnya. Ini was-was, ngerusak was-was ini. Ini penyakit yang berbahaya. Makanya antum harus betul-betul yakin dengan apa yang sudah kita yakin dari Quran dan Sunnah itu. Jangan mau diombang-ambingkan oleh syaitan. Iya, tentang syubhat-syubhat yang berkaitan tentang dakwah salaf ini sudah saya bantah di buku ini, ada bantahannya. Tinggal antum baca. Kita kan masih baru muqaddimah ya. Bacanya belum, nanti antum baca itu, nggak tahu tamatnya kapan antum bacanya itu. Kalau antum terus baca, insya Allah sebulan selesai. Tapi kalau cuma baca muqaddimah lagi, mungkin 2 tahun juga nggak selesai. Jadi tentang syubhat-syubhat nggak perlu ditanyakan, nanti antum baca itu. Syubhat bahwa dakwah salaf, dakwah hizbiyah, syubhat dakwah salaf, dakwah keras, syubhat dakwah salaf tidak mementingkan kaum muslimin. Ada jawabannya di buku ini, ada. Di buku ini ada jawabannya. Jadi nggak perlu ditanyakan. Saya berusaha untuk mengikuti pemahaman salaf, tapi belum bisa mengikuti secara kafah. Kenapa belum bisa? Karena agama Islam agama yang mudah, sangat-sangat mudah agama Islam ini. Pemahaman salaf adalah agama Islam itu sendiri, bukan satu yang baru, mudah. Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan kepada kalian. Nabi juga bersabda SAW, inna hadha dina yusrun. Sungguhnya agama ini mudah. Agama Islam mudah, nggak ada yang sulit dalam agama Islam, nggak ada, semuanya mudah. Jadi jangan antum mengatakan bahwa kalau kita ikuti salaf ini berat, jangan. Ini salah, ini pemahaman yang salah, bahkan sesat. Agama Islam ini semuanya mudah, nggak ada
yang sulit tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Nggak ada yang sulit. Apa yang sulit? Apa yang susah? Apa yang berat? Nggak ada. Nggak mungkin Allah turunkan agama Islam ini yang akan menyusahkan manusia. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Agama Islam ini semua mudah. Nggak akan menyusahkan manusia, tidak akan. Allah berfirman, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami nggak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan manusia. Tidak. Mudah agama Islam ini. Antum melaksanakan ibadah kepada Allah mudah, nuntut ilmu mudah. Apa yang berat? Umayyah disebutkan dalam hadis untuk berbakti pada orang tua. Dalam Quran berbakti pada orang tua mudah, nggak sulit. Berbakti pada suami nggak sulit. Bagi laki-laki disuruh untuk memelihara jenggot nggak sulit. Apa yang sulit? Bagi laki-laki disuruh sholat di masjid berjamaah nggak sulit, mudah, nggak berat. Kita ke kantor bisa yang jauh, kerja tempat yang jauh puluhan kilometer bisa, ke masjid yang 1 kilometer kadang-kadang nggak sampai. Kok nggak sampai? Kenapa nggak bisa? Padahal itu mudah dan nggak buang waktu. Ibu-ibu disuruh pakai jilbab yang sempurna, mudah, nggak sulit. Bahkan dengan dia pakai jilbab, dia lebih cantik, lebih terpelihara, lebih terhormat, lebih terjaga. Nggak ada yang sulit. Ya semua ajaran Islam semuanya mudah. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang semuanya mudah. Jadi jangan kita punya anggapan bahwa mengikuti manhaj yang hak ini berat, sulit. Enggak, mudah. Kalau ada tantangan di masyarakat, semua nabi, semua rasul juga dapat tantangan di masyarakat. Ada tantangan orang mencela, orang menghina, biasa itu. Sampai orang menyakiti kita, biasa. Semua nabi juga pernah disakiti oleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga yang paling mulia, tetap dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad SAW merupakan Khalilullah wa Habibullah, dicintai oleh Allah, Khalilullah wa Habibullah Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap diboikot, dicaci maki, dilempari dengan kotoran, dilempari dengan batu, diusir. Ini merupakan dakwah. Cobaan, ujian Allah tetap akan ada. Jangan kita, kalau kita mengikuti agama Islam, paham salaf ini nanti nggak akan dicaci, nanti kita nggak akan dicaci maki. Nggak mungkin, mesti dicaci maki, mesti dicela, mesti sudah. Itu sunnatullah dan Allah nggak akan rubah sunnatullah. Makanya ketika Nabi SAW dicoba, diuji, didustakan, Allah hibur di dalam surah Al-An'am, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna wa la mubaddila kalimatillah wa qad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguh para nabi sebelum kamu Muhammad telah didustakan. Fasabaru, mereka sabar. Kalau mereka sabar, kenapa kamu nggak sabar? Allah tegur kepada Muhammad, mereka sabar, berarti kamu juga harus sabar. Wa'udhu, bahkan mereka disakiti dan nggak ada perubahan dalam sunnatullah. Dan sudah datang kepada engkau Muhammad berita-berita tentang para rasul yang terdahulu. Jadi tetap cobaan ujian ada, dan kita laksanakan agama Islam dengan semampu kita, tapi usaha terus. Jangan menganggap bahwa kalau mengikuti salaf ini berat, sudah, jangan. Ini mudah, semuanya mudah. Cuma kadang-kadang kita nggak sanggupnya ketika dapat celaan, ejekan di keluarga, masyarakat. Sabar, semua dapat ganjaran. Sabar. Gitu. Saya pernah dengar bahwa manhaj salaf terbagi, ada sayap kanan, ada sayap kiri. Ini bukan burung ya, ini dakwah yang hak. Itu pendengaran yang batil itu. Gitu. Dakwah salaf cuma satu. Nggak ada salafi haroki, salafi jihadi, ini semua bid'ah ya. Nggak ada. Salaf satu yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu yang kita ikuti. Gitu. Nggak ada salafi haroki. Nggak bakal bertemu antara salafi dan haroki selama-lamanya. Salafi jihadi. Salaf dianggap bahwa salaf itu nggak berjihad. Dalam salaf ada jihad, tapi menurut ketentuan syariat, dan ada ketentuan dan dhabit di dalam syariat. Bukan seperti mereka ngawur jihad. Si dai-nya ceramah suruh jihad, nggak punya hak dia. Yang punya hak mengajak jihad siapa? Ulil amri, pemerintah.
bukan setiap orang ngajak jihad. Akhirnya apa? Jihad ngebom sana, ngebom sini, bukan dari Islam, bukan dari salaf. Ini teroris yang seperti ini, bukan ajaran Islam. Islam nggak pernah mengajarkan seperti itu. Ada ketentuannya dalam jihad juga. Tentang masalah pakai jilbab, ini wajib hukumnya. Tentang pakai cadar gimana? Pakai cadar sunnah. Nih akhwat nanya, pakai cadar sunnah. Dan itu pendapat jumhur ulama. Itu yang terbaik dia pakai. Tapi dia harus pakai jilbab yang sempurna sesuai dengan syariat. Bagaimana kalau saya mengikuti kajian salaf, kemudian dilarang oleh ibu dan bapak saya? Dijelaskan kepada bapak dan ibu, jelaskan dengan cara baik, jelaskan dengan bukunya, jelaskan dengan kasetnya, jelaskan supaya dia paham, dan doakan agar Allah memberikan hidayah kepada ibu itu. Kalau dapat tantangan di awal dakwah wajar, tantangan ketika antum pertama kali untuk ilmu wajar. Abu Hurairah radhiyallahu an ketika masuk Islam, ibunya nggak suka, tiap hari dicaci maki, tiap hari. Akhirnya Rasul datang kepada Rasulullah, akhirnya Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya agar dia masuk Islam. Nabi mendoakan. Begitu Abu Hurairah pulang ke rumahnya, kata ibunya, jangan kamu masuk. Ibunya mandi. Setelah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sabar dulu, sabar, dan doa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah. Ini tentang firqah 73 golongan. Ini banyak pertanyaan. Nanti antum baca lagi. Di sini saya sudah jelaskan di buku ini tentang firqah-firqah, juga di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang firqah. Saya tadi jelaskan dengan penjelasan para ulama bahwa dakwah ini harus mengikuti jejak salafus saleh, dan kita wajib mengikuti pemahaman mereka. Kalau tidak, menurut dalil Al-Quran, sesat. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin walihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasat masira. Ini dalil. Jadi kalau sudah dalil, itu tetap wajib diikuti. Penjelasan para ulama tentang dalil itu harus diikuti. Jadi jangan kita, gimana tadi disebutkan orang yang menyimpang dari dakwah salaf, apa nggak dimusyawarahkan dulu? Kok dimusyawarahkan? Dalil dimusyawarahkan. Nggak dimusyawarahkan dulu dengan dai-dai itu supaya nggak sesat semuanya. Ya kalau nggak mau sesat, kembali kepada Quran dan Sunnah al-fahmi salaf. Itu satu jalannya. Kembali, jangan mereka mempertahankan hawa nafsunya, jangan mempertahankan ra'yunya, jangan mempertahankan organisasinya, jangan juga mempertahankan yang lain, atribut yang lain yang mereka bawa. Tinggalkan semua atribut itu, kembali kepada Al-Quran Sunnah. Mudah jalan selamat. Tapi ketika mereka mempertahankan organisasinya, kelompoknya, partainya, atribut-atribut yang lain, sulit untuk menerima kebenaran. Karena apa? Dia akan usung kelompoknya itu, dia nggak akan usung Quran dan Sunnah al-fahmi salaf ini. Tinggalkan semuanya, baru nikmat. Ketika kita ibadah juga kepada Allah, demikian juga, tinggalkan semua atribut. Tinggalkan. Ketika ada atribut itu, umpamanya ada yang kaya, ada yang miskin, ada pejabat. Ketika melakukan ibadah, dia merasa saya kan pejabat, saya kan orang kaya, rusak agamanya. Nggak akan dapat ilmu selama-lamanya, dan nggak akan ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Sama dengan untuk ilmu. Ketika orang, saya kan orang kaya, masa saya gabung dengan kaum muslimin begini? Saya kan pejabat, nggak bisa. Duduk sama bersama kaum muslimin. Ketika dia tinggalkan semua atribut, maka Allah akan berikan hidayah kepada dia. Ketika dia ikhlas, ditambahkan hidayah Allah. Sebagaimana Allah berfirman, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwa. Orang-orang yang dapat petunjuk, Allah tambah petunjuk pada dia, dan Allah berikan ketakwaan. Tinggalkan atribut. Ketika atribut masih ada, organisasi, kelompok, partai, atau apa yang diusung, berat dia untuk terima ini. Kenapa? Masih daya tolaknya kuat, hawa nafsunya, masih punya kepentingan duniawi yang ada pada dia. Tinggalkan semuanya, mudah menerima agama ini. Anda melihat bagaimana dulu tokoh-tokoh musyrikin dan orang kaya mereka, ketika mereka tinggalkan semuanya, diberikan hidayah Allah. Ketika tetap dalam kesesatannya sampai dia mati. Maka ini perhatikan, hidayah ini mahal, nggak bisa dibayar dengan apapun juga, nggak bisa diganti dengan apapun juga. Hidayah ini mahal. Tinggalkan semua atribut dunia itu,
untuk mendapatkan hidayah. Karena kita semua tujuan hidup kita adalah apa? Surga. Kita ingin masuk surga. Dunia nggak ada arti apa-apa. Kecil dunia ini nggak ada arti apa-apa. Tinggalkan semuanya itu. Tentang syafaat, apakah syafaat itu ada? Ada syafaat. Nabi Muhammad SAW dan orang-orang beriman nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah SWT. Bertauhid ya syaratnya. Ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, Nabi menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaat pada kiamat, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ya, tentang dakwah salaf ini kenapa baru muncul belakangan? Ini kan dakwah Allah kok. Yang penting bagaimana kita mengikuti sekarang ini. Mengikuti sekarang ini. Sudah, yang kenapa baru muncul itu Allah yang kehendaki demikian. Nah, kita alhamdulillah dapat penjelasan tentang dakwah ini. Terima. Tinggalkan semua hawa nafsu. Tinggalkan. Terima. Belajar untuk ilmu sampai kita paham, amalkan. Ini juga tentang kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa salaf itu berpecah belah. Itu kan dari orang. Ahlul bidah itu gampang mengkotak-kotak, sengaja dikotak-kotak supaya pecah. Awalnya tidak terkotak, tapi karena dikotak-kotak itu ya terus setan menggiring ke sana. Enggak ada satu aja salaf itu. Enggak ada salafi Saudi, salafi Yordan, salafi, enggak ada satu salaf itu. Berasal dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bagaimana kalau orang pergi haji, ongkosnya pinjam, boleh atau tidak? Soal pinjam boleh, tapi kan haji berkaitan dengan apa? Dengan istita'ah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas manusia yang akan berhaji karena Allah bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Mampu. Kalau kita nggak ada uang, kenapa harus minjam? Nanti gantinya kan repot. Sekarang kalau kita ada apa yang kita punya, jual untuk haji. Kita punya tanah, punya mobil, punya motor, punya toko, jual untuk haji. Maisha tetap ada. Bukan berarti semua dijual. Kalau kita nggak dagang, nggak boleh. Mencari maisha wajib, tapi yang lebih daripada itu jual semuanya. Punya mobil nggak wajib, punya tanah nggak wajib, punya sawah nggak wajib, punya kebun nggak wajib. Haji wajib sekali seumur hidup. Jual semuanya. Untuk haji wajib sekali seumur hidup. Kata Nabi, al-hajju marrah fa in zada fa huwa tatawwu'. Haji itu sekali seumur hidup. Lebihnya itulah sunnah. Makanya jangan maksakan diri, jangan takalluf untuk pinjam. Nanti nggak mampu ganti, jadi utang buat kita di akhirat. Utang buat istri, buat anak, nanti kesian. Jangan maksakan diri. Jadi kalau nggak mampu jangan utang. Memang ditawarkan sama semuanya. Utang ini ditawarkan oleh orang-orang kafir pada asalnya, semuanya ditawarkan. Maisha tetap ada. Bukan berarti semua dijual. Kalau kita nggak dagang, nggak boleh. Mencari maisha wajib, tapi yang lebih daripada itu jual semuanya. Punya mobil nggak wajib, punya tanah nggak wajib, punya sawah nggak wajib, punya kebun nggak wajib. Haji wajib sekali seumur hidup. Jual semuanya. Untuk haji wajib sekali seumur hidup. Kata Nabi, al-hajju marrah fa in zada fa huwa tatawwu'. Haji itu sekali seumur hidup. Lebihnya itulah sunnah. Makanya jangan maksakan diri, jangan takalluf untuk pinjam. Nanti nggak mampu ganti, jadi utang buat kita di akhirat. Utang buat istri, buat anak, nanti kesian. Jangan maksakan diri. Jadi kalau nggak mampu jangan utang. Memang ditawarkan sama semuanya. Utang ini ditawarkan oleh orang-orang kafir pada asalnya, semuanya ditawarkan. Maisha tetap ada. Bukan berarti semua dijual. Kalau kita nggak dagang, nggak boleh. Mencari maisha wajib, tapi yang lebih daripada itu jual semuanya. Punya mobil nggak wajib, punya tanah nggak wajib, punya sawah nggak wajib, punya kebun nggak wajib. Haji wajib sekali seumur hidup. Jual semuanya. Untuk haji wajib sekali seumur hidup. Kata Nabi, al-hajju marrah fa in zada fa huwa tatawwu'. Haji itu sekali seumur hidup. Lebihnya itulah sunnah. Makanya jangan maksakan diri, jangan takalluf untuk pinjam. Nanti nggak mampu ganti, jadi utang buat kita di akhirat.
utang buat istri, buat anak, nanti kesian. Jangan maksakan diri. Jadi kalau nggak mampu jangan utang. Memang ditawarkan sama semuanya. Utang ini ditawarkan oleh orang-orang kafir pada asalnya, semuanya ditawarkan. Maisha tetap ada, bukan berarti semua dijual. Nggak, kita nggak dagang, nggak boleh. Mencari maisha wajib, tapi yang lebih daripada itu jual semuanya. Punya mobil nggak wajib, punya tanah nggak wajib, punya sawah nggak wajib, punya kebun nggak wajib, haji wajib sekali seumur hidup. Jual semuanya. Untuk haji wajib sekali seumur hidup. Kata Nabi, al-hajju marrah fa in zada fa huwa tatawwu'. Haji itu sekali seumur hidup. Lebihnya itulah sunnah. Makanya jangan maksakan diri, jangan takalluf untuk pinjam. Nanti nggak mampu ganti, jadi utang buat kita di akhirat, utang buat istri, buat anak, nanti kesian. Jangan maksakan diri. Tolong dengarkan, ada beberapa pertanyaan. Ini nggak semua pertanyaan bisa dijawab ini. Banyak benar pertanyaannya. Ya, tentunya yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bishawab. Ada seorang bertanya, ada seorang ikhwan berguru kepada seorang guru yang dia pernah belajar kepada Syekh bin Baz. Kemudian orang itu tidak berjenggot. Kemudian apakah boleh? Sekarang saya mau tanya kepada antum, jenggot itu sunnah atau tidak? Sunnah. Maksudnya sunnah yang mana? Sunnah fitrah, sunnah yang wajib dilaksanakan. Jadi ada sunnah yang hukumnya sunnat, ada sunnah yang hukumnya wajib. Ini sunnah yang karena Nabi menyebutkan u'ful liha wa arkhul liha wa ahfu syawarib. Hendaklah kamu panjangkan jenggot kamu. Perintah bentuknya. Biarkan jenggot kamu rapikan kumis kamu. Wa khaliful majus, hendaklah kamu menyalih orang-orang majusi. Artinya enggak boleh menyalih mengikuti orang majusi yang mereka mencukur jenggotnya. Ini perintah. Makanya para ulama sepakat semuanya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan juga Zahiri mengatakan bahwa melihara jenggot hukumnya wajib, mencukurnya hukumnya haram. Jadi enggak jaminan orang belajar kepada Syekh Fulan enggak ada jaminan. Yang penting bagaimana dia melaksanakan sunnah. Bahkan kalau dia benar jujur, Syekh bin Baz pernah berfatwa ketika ditanya tentang masalah jenggot. Ya Syekh, atasan saya menyuruh saya untuk cukur jenggot. Enggak boleh kamu taat. Tentu berkali-kali Syekh. Ada tentara, ada polisi, tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Begitu juga pernah tanya Syekh, bagaimana kalau seorang imam, yang imam ini cukur jenggot terus? Boleh enggak kita berimam? Orang seperti ini musir ala maksiyah. Orang yang terus menerus berbuat maksiat dan dia tahu tentang tidak bolehnya, maka nggak boleh kita berimam kepada orang itu. Sampai seperti fatwa Syekh bin Baz. Kalau dia jujur, kalau dia muridnya Syekh bin Baz. Jadi kita nggak boleh belajar kepada orang-orang yang pelaku maksiat atau terus menerus berbuat maksiat, nggak boleh kita belajar. Kepada alul bid'ah nggak boleh kita belajar. Pelaku maksiat yang udah jelas-jelas termasuk syiar agama Islam, jenggot termasuk syiar daripada agama Islam. Syiar dari agama Islam ini. Makanya dulu di zaman dulu nggak ada yang namanya ahlul bid'ah cukur jenggot, nggak ada. Karena apa? Kalau dia cukur jenggot sudah ditinggalkan oleh umatnya. Karena syiar. Bagaimana dengan tadi disebutkan bahwa minta-minta tidak boleh. Bagaimana dengan pengemis yang minta-minta? Jangan diberikan. Mestinya ini urusan ulil amri. Karena nggak dibenarkan oleh syariat. Meminta-minta. Jangan jadi kebiasaan dia seperti itu. Dan juga belum tentu orang itu sholat. Belum tentu juga puasa. Dan kita akan memberikan kepada orang-orang yang betul-betul sangat membutuhkan. Dalam kondisi yang terpaksa kita berikan. Tapi kepada orang-orang yang sudah rutin tiap hari minta-minta nggak boleh. Apa saja yang dimaksud dengan maksiat? Ya maksiat itu perbuatan dosa dan maksiat. Luas semuanya. Durhaka pada orang tua, syirik, masuk maksiat, bid'ah juga termasuk maksiat dan juga kemungkaran, riba, dan yang lain masih banyak. Ya, ratusan atau ribuan tentang maksiat ini, dosa dan maksiat. Antum baca buku yang paling bagus, bukunya Ibnu Qayyim tentang penyakit dan obatnya, tentang maksiat. Ada wadawa dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Antum baca itu buku itu. Bagaimana kalau saya menulis dosa-dosa saya di buku? Bagaimana hukumnya? Buat apa ditulis di buku? Tobat.
Kalau antum berbuat maksiat, tobat kepada Allah. Nanti dibaca oleh istrinya, oleh anaknya, oleh orang lain. Tutup dosa itu. Tutup. Makanya kita harus tutup perbuatan kebaikan kita, juga kita tutup perbuatan dosa dan maksiat kita. Jadi nggak ada maksiat itu dibanggakan, diceritakan pada orang, nggak boleh. Ini kan sekarang banyak begitu. Mantan-mantan disebutkan. Mantan ini. Nggak boleh sebutkan maksiatnya. Tobat kepada Allah udah. Jangan dimunculkan depan orang. Ini kebodohan. Akhirnya nanti orang lain apa? Ikut. Saya juga nanti mau seperti dia. Saya maksiat dulu, nanti tobat. Bisa ceramah seperti orang itu. Kan mengajak orang untuk maksiat. Ini kebodohan. Kebodohan. Ngajak penyanyi menjadi pembicara. Atau mantan pemusik. Ya. Untuk apa? Untuk jadi MC. Awalnya MC, lama-lama jadi apa? Ustadz. Ustadznya bodoh, ini juga sama bodoh. Jelas itu. Sekarang banyak itu. Kenapa harus pakai yang seperti itu? Kenapa? Hatta dia mantan dari tokoh-tokoh yang sesat, firqah yang sesat, sama dengan kaum muslimin. Yang taubat kan bukan hanya dia. Ratusan orang yang taubat. Jangan ditampakkan kepada orang, supaya orang tidak tertarik dengan maksiatnya. Tutup. Ajak dia kepada kebenaran. Dakwakan dia kepada kebenaran. Nasihati dia untuk taubat dan istiqomah dalam taubatnya. Apa kita yakin dia istiqomah? Belum tentu. Istiqomah dalam taubatnya. Banyak orang yang tadi taubat betul, nangis luar biasa sudah taubat. Cuma sekejap. Habis itu maksiat lagi. Contoh yang banyak. Orang menaikkan ibadah haji. Waktu di Arafah nangis, Masya Allah nangisnya. Pulang maksiat lagi. Iya nggak? Banyak yang seperti itu. Makanya kita orang-orang yang taubat sama seperti yang lain. Disuruh dia untuk belajar agama yang benar. Taubat yang ikhlas, jujur, istiqomah. Bukan kemudian dibanggakan, nggak boleh. Di depan umum. Bagaimana kita infak kepada lembaga atau yayasan pergerakan? Antum infak kepada pondok-pondok salaf banyak. Janda-janda miskin, orang-orang miskin, anak-anak yatim, membantu sekolah mereka yang sekolah di pondok, banyak yang nggak mampu. Pondok-pondok salaf banyak yang perlu antum bantu. Disebutkan dalam ayat bahwa wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Pada harta mereka ada hak bagi yang sudah ketahui bagi orang yang minta dan juga yang tidak minta. Tapi kita lihat tentunya yang minta ini orang-orang yang kita tahu tentang sholat. Sekarang ada orang yang jelas dia minta-minta nggak sholat. Masa kita berikan? Orang yang nggak sholat ini orang pelaku dosa besar atau bukan? Orang yang nggak sholat pelaku dosa besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Kafir. Orang yang nggak sholat dia pelaku dosa besar, lebih besar dosanya daripada minum khamar, lebih besar daripada zina, lebih besar daripada mencuri. Kok dikasih uang? Nggak sholat. Mestinya dia diajak untuk sholat, diajak untuk ibadah kepada Allah. Kalau diberikan uang akan terus dia seperti itu. Dan pemerintah juga memberikan mestinya lapangan kerja buat mereka. Mestinya itu kewajiban pemerintah, ulil amri. Gimana kita mengadakan kajian di mal-mal dan juga di hotel-hotel untuk menarik orang mengaji. Apa nggak ada masjid lagi? Masjid itu udah nggak ada nih. Ajak masjid sebaik-baik tempat di muka bumi apa? Kata Nabi, masjid. Ajak, dengan di masjid ini malaikat akan datang kan. Malaikat kumpul, memberikan rahmat, turun menghormati. Kalau di mall yang ada apa? Setan. Pasar itu kan tempatnya apa? Pasar kata Nabi tempatnya apa? Setan. Jangan kamu yang pertama masuk ke dalam pasar kata Nabi. Tempatnya setan. Mestinya dia ajak di masjid. Sekarang kan orang ingin menarik orang untuk dakwah. Ajak mereka, undang mereka ke masjid. Sama semua. Dakwah dari zaman Nabi sampai sama. Jangan kita robah dakwah itu. Jangan dirobah. Nanti hasilnya ya seperti itu juga orangnya. Kalau kita ingin orang yang berkualitas, istiqomah dan semuanya, ajak dia di masjid. Ibadah di masjid. Bukan di rumah-rumah.
bukan di hotel. Semua orang sama dalam pandangan Allah. Ketika kita sholat, apa dibedakan? Sholat ini saf depan orang kaya, saf belakang orang miskin. Ada nggak? Nggak ada. Sekarang ngaji itu nuntut ilmu, ibadah bukan? Ibadah. Kalau ibadah nggak bisa dibedakan, sama semua manusia. Paham? Sama. Kita justru perhatikan kaum masakin. Maka Nabi ketika SAW, orang-orang Quraisy minta, orang Quraisy, tokoh-tokohnya minta Nabi berdakwah, tapi nggak ada orang-orang miskin. Kayak Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal, dan yang lainnya. Nggak mau mereka. Nggak mau. Allah turunkan ayat menegur Nabi. Jangan kamu usir mereka. Wala tatrul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati yuridun wajha. Jangan kamu usir mereka. Dilarang Nabi membedakan antara orang kaya dengan orang miskin. Nggak boleh. Semua sama. Yang paling mulia di sisi Allah yang mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Tentang duduk dengan ahlul bid'ah, maksudnya kita nggak bergaul, menjadikan dia sebagai teman dekat nggak boleh. Menjadikan ahlul bid'ah sebagai teman dekat kita nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Akan berpengaruh. Sebab al-mar'u ala dini khalili, kata Nabi. Seorang itu tergantung dari apa? Agama temannya. Temannya punya pengaruh pada dia. Dan kita jangan merasa, oh saya sih kuat, saya kan udah ngaji. Jangan sok. Ini muridnya Ibnu Abbas, bisa jadi apa? Khawarij. Atau dia merasa saya ustadz, insya Allah saya duduk sama ahlul bid'ah nggak pengaruh. Dulu para Imam Tawus, Imam Ahlus Sunnah, ada ahlul bid'ah membacakan ayat. Pergi kamu. Saya yang pergi atau kamu yang pergi? Tegas. Kalau sekarang ini nggak punya sikap Ahlus Sunnah kepada ahlul bid'ah, nggak punya sikap. Harus punya sikap kepada ahlul bid'ah. Sebagaimana mereka juga punya sikap. Mereka nggak senang dengan pengajian kita, nggak senang dengan dakwah kita. Tapi kita disuruh untuk membenarkan perbuatan mereka, nggak bisa. Yang batil tetap batil selamanya batil. Yang bid'ah tetap bid'ah selamanya, nggak ada bid'ah hasanah dalam Islam. Harus punya sikap orang Islam itu. Ini ada pertanyaan, istri saya hamil, disuruh orang tua kalau umur 4 bulan pulang kampung, diadakan selamatan baca Quran, dimandikan dengan air, dengan yang sudah ditiup oleh orang-orang yang baca Quran tadi. Kemudian 7 bulan juga diselamatkan. Ini nggak ada, ini semua bid'ah. Ini semua perbuatan bid'ah dan nggak ada manfaat sama sekali buat anaknya. Nggak ada, bukan dari Nabi. Yang ada bagi dia ibadah kepada Allah, dia doa agar diberikan keselamatan tentang dirinya, anaknya. Kemudian juga dia nanti setelah melahirkan, yang ada akikah di hari ke-7 untuk anak laki, 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Itu bagikan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada kaum muslimin. Itu yang ada. Tapi seperti ini nggak ada. Selamatan 4 bulan, 7 bulan, nggak ada dalam Islam. Bagaimana supaya kita bisa qanaah? Artinya kita puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Rezeki yang Allah berikan. Antum perhatikan. Apakah rezeki yang Allah berikan sama semuanya? Enggak sama. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki dari hambanya yang Allah kendaki, ada juga yang disempitkan. Tentunya semua ada hikmah. Enggak mungkin semuanya luas rezekinya. Enggak mungkin juga semuanya sempit. Enggak mungkin. Saya bahas panjang lebar di buku Kiat-Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan. Saya jelaskan itu. Rezeki Allah sudah bagi. Cuma kita wajib ikhtiar. Tapi kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, diberikan keberkahan rezeki itu. Nabi berlindung dari kefakiran. Nabi berlindung kepada Allah dari kefakiran. Nabi nggak takut umatnya fakir. Tapi Nabi juga berlindung dari kefakiran. Kita tetap usaha. Dan mohon kepada Allah rezeki itu. Jangan kepada manusia. Nanti akan diberikan barokah rezeki itu. Sedikit barokah. Antum bisa banyak lihat orang kaya. Gajinya Masya Allah sebulan. Puluhan juta. Tapi nggak ada keberkahan. Tapi ada orang yang gajinya cuma 1 juta atau 3 juta. Barokah. Cukup buat istrinya, anaknya, orang tua cukup. Itu barokah. Makanya kita harus puas dengan rezeki yang Allah berikan. Maka kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Saya mengamati perkembangan dakwah salafiyah. Khususnya tempat saya. Sejak zaman dahulu, kalau saya amati, dulu para da'i salafi sangat semangat untuk memberantas syirik dan bid'ah. Namun sekarang sedikit di antara mereka yang melakukan itu. Yang disampaikan
masalah-masalah yang pada umumnya disepakati oleh umat Islam. Bagaimana tentang ini? Ya kalau antum melihat dai yang seperti itu, ya antum ingatkan dong. Kan pokoknya dakwah adalah apa? Tauhid. Insya Allah besok saya akan jelaskan. Dakwah itu pokoknya adalah tauhid. Dakwah itu bukan yang lain. Harus tegakkan tauhid. Kalau sekarang ini kayaknya nggak jelas dakwah itu. Katanya dia salafi, tapi dakwahnya judul film. Ada nggak seperti itu? Ada. Lo antum ini mau dakwah, mau main film? Oh, sudah kejelasan. Antum mau dakwah, mau main film sinetron. Kadang-kadang sebelahnya juga mantan apa? Mantan artis. Antum ini mau dakwah. Ini dakwah ini ngajak orang kepada agama yang benar. Ngajak orang bagaimana orang ibadah kepada Allah. Mengajak orang ke sorga. Mengajak orang kepada akhirat. Tuntunan yang benar, bukan tontonan. Dakwah itu tuntunan, bukan tontonan. Bukan nyari bagaimana orang supaya ikut. Enggak. Kita mengajak orang kepada orang mau ikut, silakan, gak ikut karena masalah dalam dakwah. Bukan banyaknya orang, bukan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau iman silakan iman, yang mau kufur silakan kufur. Dai itu seperti orang yang mengundang makan. Kalau orang kita undang, dia datang, dapat hidayah dia. Tapi kalau dia nggak datang, sudah dia seperti itu. Makanya antum perhatikan dakwah ini harus tegas, jelas, manhaj jelas, tauhid, ajak tauhid. Dakwah yang tidak mengajak pada tauhid menyimpang dari manhajnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang insya Allah besok saya akan jelaskan tentang kaidahnya. Bagaimana kalau kita sudah berusaha untuk istiqomah, tetapi keluarga tidak mendukung? Nggak ada masalah. Kita tetap disuruh oleh Allah untuk istiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Dalam kamu istiqamah kepada apa yang Allah perintahkan pada kamu. Bersama orang-orang yang taubat bersama kamu dan jangan melewati batas. Kita tetap berusaha bagaimana mengajak orang tua, mengajak keluarga untuk kembali kepada sunnah, kembali ketaatan kepada Allah. Kalau mereka nggak mendukung, tetap kita istiqamah. Karena kita ingin masuk surga. Jangan ikuti orang yang salah atau maksiat atau beda, jangan. Kita harus tetap istiqamah dan tegar di atas sunnah Nabi. Memang istiqamah itu berat, cobaannya juga berat. Setan berusaha bagaimana supaya kita istiqamah, tapi kita berusaha mengajak dengan cara yang baik. Makanya kalau kita lihat kepada keluarga itu, pertama kali kita ancam mereka. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya memberikan kabar gembira atau mengancam. Saya tanya kepada antum, Nabi disuruh Allah memberikan kabar gembira atau mengancam? Mengancam. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ancam keluarga kamu yang terdekat. Jadi dakwah itu pada akhirnya mengancam orang, menjelaskan kalau kamu taat dapat pahala. Kamu taat. Kalau kamu tidak taat, kamu dapatkan azab di dunia, dikubur dan nanti di akhirat. Diancam. Kamu akan dapat siksa dari Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah mendapatkan ancaman yang berat di dunia dan juga nanti di akhirat. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu itu pulang dari menuntut ilmu mestinya dia mengancam kaumnya. Orang yang menuntut ilmu, ya, dia belajar di sini, di pondok atau di Timur Tengah, pulangnya mesti apa? Mengancam kaumnya tujuannya. Tujuannya itu liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah sebutkan dalam surah Taubah agar mereka yang tafakuh fid din ini mengancam keluarga mereka bila mereka pulang ke kampung mereka, kepada keluarga mereka, agar mereka hati-hati. Sekarang enggak diancam, enggak dikasih peringatan, dibiarkan, enggak boleh. Terus kita harus peringatan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari apa? Dari api neraka. Ancam mereka dengan neraka supaya mereka takut dan berhati-hati. Bagaimana kalau kita dalam keadaan sulit kita minta tolong kepada orang lain, boleh atau tidak? Boleh. Dalam hal-hal yang orang lain mampu boleh. Yang nggak boleh kalau orang itu tidak mampu. Seperti tolong menolong, pinjam meminjam uang
boleh kita minta tolong pada dia, minta bantuan karena kita mengalami kesulitan dan sudah berusaha nggak mampu kita, boleh. Tapi dalam kondisi yang terpaksa dan darurat. Kalau minta-minta seperti yang tadi disebutkan untuk pribadi, kekayaan pribadi, yang nggak boleh. Bagaimana kita memberikan semangat lagi kepada diri kita dan keluarga kita dan juga kawan-kawan untuk mengaji kembali. Bahwa ada juga orang-orang yang kemudian dia futur, lemah semangatnya. Ya diingatkan, kalau orang-orang udah lemah, futur, diingatkan. Kenapa harus futur? Kita harus semangat. Kita bandingkan begini, antum perhatikan. Tolong perhatikan. Orang yang berbuat maksiat, futur enggak dia? Terus maksiat. Orang yang bid'ah, futur enggak? Siang bid'ah, sore bid'ah, malam nyanyi terus dia. Iya enggak? Yang syirik, antum lihat dia ampel. Yang ruku dan sujud, minta-minta, apa berhenti? Terus. Kenapa orang yang berbuat syirik, berbuat maksiat, berbuat bid'ah, bisa terus mereka, enggak futur? Kenapa yang taat kepada Allah di atas sunnah kita futur? Kenapa kita futur? Mestinya kita mendapatkan ganjaran yang besar dengan taat kepada Allah. Enggak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong pada Allah, jangan lemah. Jangan lemah kita. Terus kita meniti jalan yang hak ini, karena jalan yang kita tuju jalan menuju surga. Jalan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bukan dunia, ini yang kita kejar. Dunia ini sebentar, gak ada artinya. Kita hidup hanya berapa tahun aja. Maka terus berbuat ketaatan, jauhkan maksiat. Terus di atas manhaj yang hak, jauhkan yang bid'ah. Jagakan sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Sudah masuk waktu Isya dan cukup sampai di sini kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, itu yang bisa saya jawab. Insyaallah kita lanjutkan besok dengan buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya mohon maaf kurang lebihnya dan mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah kepada kita di atas jalan yang hak, di atas Quran was sunnah ala fahmi salaf, di atas ketaatan kepada Allah, dan mudah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.